Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, Alhamdulillah wabarakatuh. pada hari ini kita ada pertemuan pertama pada mata kuliah Etika Profesi dan HKI, ya, Hak Kekayaan Intelektual. Jadi untuk yang lainnya nanti bisa menyusul untuk teman-teman karena di kelas ini ada 16 mahasiswa. Untuk yang pertama saya bisa menyampaikan secara langsung terkait dengan kontrak kuliah kita. Nanti yang kita bahas apa pertemuan pertama sampai ke 16. Jadi ada TSWS ya. Ini bisa saya share di sini. Jadi kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan, Kak. ya. Ini mata kuliah etika profesi dan HKI, hak kekayaan intelektual. Ada 3 SKS, ya. Pengampunya saya sendiri, Dr. Ahmad Hasan Afandi. Untuk kompetensi utama, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan etika profesi maupun HKI dalam kehidupan bersenian secara kritis dan objektif. Sehingga nanti untuk kompetensi dasarnya, mahasiswa bisa menjelaskan ruang lingkup etika profesi secara benar. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual secara benar. Jadi pada mata kuliah etika profesi dan HK ini merupakan mata kuliah yang memberikan mahasiswa tentang pentingnya etika dalam melaksanakan profesi, baik profesi apapun. Ada adik mahasiswa ini supaya bisa berinteraksi dengan banyak pihak, baik secara profesi maupun antar profesi ya. Nah, untuk pemahaman mahasiswa ini dapat dinilai dari hasil penugasan berupa proses analisis sederhana tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan etika profesi maupun HKI. Apalagi sekarang ini sudah eh, dunia digital, sehingga karya dari adik-adik mahasiswa, dari teman-teman, atau di luar mahasiswa, adik-adik bisa memfasilitasi untuk mengajukan hak kekayaan intelektual. Mau ada haki ya, hak paten, atau mempatenkan merek, atau mempatenkan produk, atau prototipe yang ada, itu nanti bisa dimulai atau aplikasinya pada mata kuliah ini. Sehingga teman-teman sekalian bisa expert di bidang itu. Selanjutnya capaian kompetensi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan etika profesi maupun HKI dalam kehidupan berkesenian secara kritis dan objektif. Itu juga bisa didiskusikan, bisa ya, bisa didiskusikan nanti sama teman-teman. Dan untuk materinya ini bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Untuk mata kuliah etika profesi HK ini yang pertama latar belakang lahirnya etika profesi, yang kedua ada beberapa pendapat dari berbagai pakar terkait etika profesi, yang ketiga perkembangan etika profesi masa kini, ada kode etik profesi itu satu kayak tatap muka, ada organisasi profesi, ada pembinaan profesi, yang ketujuh konsep dasar HKI, HAKI. Dan yang kedelapan ini UTS. Nanti UTS-nya ini bisa apa buka atau outbox ya, atau nanti tugas-tugas
Nanti bisa presentasi juga teman-teman, tetapi antara pertemuan 1 sampai 8 ini di tengah-tengah itu nanti ada tugas harian, yang mana tugas harian itu bisa mereview jurnal-jurnal atau membuat makalah-makalah terkait dengan case yang ada. Selanjutnya pertemuan ke-9 itu hak cipta. Nah, hak ini bisa 2 kali tatap muka. Biasanya teman-teman nanti bisa mempresentasikan, bisa kelompok atau bisa personal. Paten, lisensi, merek, desain, sirkuit, dan yang kelima ini pembahasan studi kasus. Artinya studi kasus di sini pembahasan bila mana ada kasus-kasus tentang hak paten atau tentang ada orang yang punya hak dipakai ini masuk pidana atau perdata atau yang lainnya ya. Jadi pembahasan itu nanti di pertemuan ke 15 ya, di pertemuan ke-15 sehingga waktu UAS di pertemuan ke-16 ini teman-teman sudah expert sekali dan sudah paham terkait dengan etika profesi dan HKI. Ini strategi perkuliahannya berupa materi etika profesi disampaikan pada awal semester hingga tengah semester, sedangkan materi HKI disampaikan setelah ujian. Dalam setiap akhir tatap muka perkuliahan disampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi. Jadi nanti kita bisa brainstorming. Ada tanya jawab, bisa Anda menanya, bisa saya juga nanya. Jadi yang penting di teman-teman ini terkait dengan perkuliahan ini nanti bisa kita brainstorming dalam kelas maupun via Zoom ya. Ini bahan bacaannya, referensinya. Anda juga bisa nyari-nyari referensi yang lain. Nah, tugas-tugasnya ini mandiri ya, membaca referensi maupun melihat karya yang identik. Selain itu, mahasiswa diharap dapat mencari beberapa sumber lain, kasus pelanggaran-pelanggaran etika profesi maupun HKI. Ini adik-adik di informatika ini karena di Mojokerto ini banyak industri ya, sehingga temuan-temuan itu akan muncul di lapangan. Ini sebagian juga ada yang sudah kerja, sebagian ada yang kerja di perusahaan, ada yang di perkantoran, ataupun di luar instansi pemerintah, ikut instansi swasta itu nanti bisa menjadi bahan wacana untuk didiskusikan di sana ya. Untuk skor penilaiannya ini nilai harian, eh, untuk nilai hariannya ini 15% ini ya. Untuk mid semesternya ini ada 30%. Untuk ujian akhirnya ada 55%. Kenapa ini 55? Karena 55% ini memuat dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman. Dari beberapa rangkaian yang sudah saya sampaikan tadi, ini kelas ini masih ada 13 mahasiswa, kurang 3. Itu kita bisa tanya jawab terkait dengan hal-hal yang masih belum dipahami sama teman-teman sekalian. Seperti yang tahun-tahun lalu kakak kelas Anda sama saya juga mengampu mata kuliah ini. Sehingga nanti Anda juga bisa berdiskusi langsung dengan kakak kelas yang sudah program di materi ini ya. Kiranya itu ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Bapak. Ya, ada pertanyaan yang lainnya? Yusuf, siapa? Ferry atau Alif Zaki ini? Akbar? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oh itu ya. Oke. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian,
pada pertemuan kali ini, bila nantinya masih ada yang berkendaraan, harap berhenti. Bila adik-adik masih di lokasi kerja, silakan di situ, tetapi tetap menggunakan fasilitas. Kita bisa Zoom, bisa diskusi bersama. Kalau di jalan jangan dipaksakan, kalau macet minggir dulu, cari lokasi. Kalau memang teman-teman nanti di kelas yang penuh bisa di gazebo, atau kalau sudah di kelas bisa di kelas. Yang penting jangan sampai materi penyampaian perkuliahan ini terganggu dengan alasan-alasan teknis. Beda cerita kalau alasannya Pak paketan saya habis lah ini yang sulit ini saya jawab ini. Karena di situ sudah ada WiFi. WiFi-nya kan lengkap semua toh di kampus. Kalau di luar paketan habis ya cari WiFi. WiFi di kafe atau di mana itu. Oke, saya kira itu. Untuk yang lainnya bisa kita diskusikan di kelas atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada lagi ya? Disti? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri nanti. Nah, ini ada Cindy. Cindy baru datang ini. Cindy Angelia. Iya, Pak. Oke, nanti ya kamu tanya yang lainnya nanti tentang terkait dengan materi perkuliahan bisa dilanjutkan di kelas. Kira-kira itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini